Cerita nih berawal dari seorang perempuan bernama Tess yang menyewa rumah untuk sementara waktu. Tapi ketika dia berhasil masukin kata sandinya, kunci rumahnya tuh nggak ada di tempat. Wes bengi-bengi, udan-udan, hawane sepi. Wes cocok banget ki, gue rebahan. Tess nunggu di dalam mobil sampai dia tahu ada seseorang yang tinggal duluan di rumah itu. Dia langsung nyamperin dan muncullah pria bernama Kit yang mengaku sudah menyewa rumah itu duluan pakai aplikasi lain. Wah, sebagai cowok ya kan, dia nggak tega ngebiarin cewek ini ketinggian di luar. Jadinya Kit ini mempersilahkan Tess masuk ke dalam rumah. Dan inilah Barbarian. Nah, setelah pinjem toilet dan memastikan kalau Kate benar-benar memesan rumah itu, Tess nyari-nyari hotel di sekitar kota itu tuh. Tapi Kate ini baru inget kalau hari ini tuh ada kayak acara gede-gedean gitulah di kota yang bikin semua kamar hotel di kota itu tuh full. Nah, sebagai cowok nih, Kate ini mempersilahkan Tess untuk tidur di kamar. Tapi sebelumnya nih Kate harus nyuci spray kasur karena Tess ini nggak mau tidur dengan spray yang kotor. Oke, setelah menaruh barang-barang dan mandi malam, Tess ini diajak ngobrol sama Kate. Awalnya sih Tess ini menutup diri ya, tapi lama-lama mereka berdua jadi akrab karena kesamaan hobi. Nah, singkat cerita nih, spraynya tuh selesai dicuci dan dipasang di kasur. Tess langsung tidur di kasur, sementara Kate ini pergi ke sofa buat ikutan tidur. Pas tengah malam, Tess terbangun karena mendengar suara melengking, entah dari mana tuh. Matanya juga makin melek ketika pintu kamarnya ini terbuka sendiri. Dia ngecek Kate yang sedang ngigau parah, sampai-sampai Kate ini terganggu saat Tess membangunkannya. Lah, terus yang buka pintunya siapa dong kalau nggak Kate? Tess langsung kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dia jadi kebablasan tidur dan telat pergi interview untuk kerjaan barunya. Terus Kate ini juga rupanya sudah pergi duluan. Nah, pas keluar rumah, Tess ini baru sadar kalau dia ini tinggal di daerah yang kayak terbengkalai gitu. Soalnya ada banyak banget rumah-rumah yang ditinggalkan gitu aja tuh. Nah, di kafe ini tuh Tess ketemu sama seorang perempuan bernama Catherine untuk wawancara kerja. Habis selesai, Catherine ini tuh agak kaget mendengar daerah tempat tinggal Tess. Soalnya daerah itu tuh emang gak seharusnya dihuni. Tapi ya sudahlah, Catherine ini cuma meminta Tess untuk hati-hati. Bener aja, saat Tess ini kembali ke rumah, kebetulan banget tuh ada seseorang yang ngejar-ngejar Tess terus diteriakin juga. Nah, dalam kondisi panik kayak gitu kan, Tess ini langsung nelpon polisi setempat. Tapi laporannya itu tuh nggak digubris, jadinya dia cuma bisa menenangkan diri dan mencoba untuk beraktivitas seperti biasa ya. Nah, ketika mau ambil tisu di basement buat berak, nah pintunya ini yang di basement itu tuh nggak bisa dibuka dari dalam. Udah gitu, HP-nya Tess ini juga ada di luar basement. Yaudahlah, sambil bengong nungguin Kate pulang ya kan, Tess ini nggak sengaja nemu sebuah tali untuk membuka pintu rahasia di basement. Nah, Tess ini tuh agak takut-takut gitulah. Dicek kesana kemari. Nah, setelah aman, Tess ini langsung menelusuri lorong rahasia itu. Dia ini menemukan satu kamar yang dipakai untuk menahan seseorang dan merekam aktivitas di dalam kamar. Wah, tahu ada ruangan kayak gitu ya Tess langsung panik dan dia mencoba keluar dari basement lewat jendela ventilasi. Nah, untungnya nih Kate ini tahu dan emang kebetulan aja baru sampai ke rumah. Nah, setelah keluar dari basement, Tess ini ngasih tahu hasil temuannya, tapi Kate ini nggak percaya sama sekali. Ya wes lah, Tess gak peduli dan segera pergi dari rumah. Tapi ngelihat Tess yang takut dan panik bukan main, membuat Kate ini akhirnya mengecek sendiri ke basement. Bener aja tuh, emang ada kamar tersembunyi di basement, tapi tiba-tiba suaranya Kate ini malah hilang entah kemana. Setelah menggajal pintu basement dengan kursi, biar gak kekunci dari dalam ya, Tess ini terpaksa masuk ke ruang rahasia untuk mencari Kate. Nah, ternyata masih ada jalan lagi ke lorong bawah tanah. Disitulah dia ketemu sama Kate yang minta tolong karena kakinya ini digigit seseorang. Lah saking asiknya debat nih, seseorang menghantam kepala Kate hingga wassalam. Orang yang hantam ini kita panggil aja si emak ya. Nah, beberapa minggu kemudian, seorang aktor bernama EJ mendapat tuduhan serius dari partnernya sendiri. Udah karir tercemar, duit juga lagi tipis,
Jadinya EJ terpaksa menjual salah satu aset rumahnya. Ya, rumah yang kemarin disewa sama Tess dan Kate itu tuh sebenarnya rumahnya EJ. Tapi kalau dilihat-lihat rumah itu nantinya bakal susah banget dijual sih. Sampai di rumah, EJ malah ngamuk-ngamuk karena rumahnya ditempati seseorang. Dia menghubungi agen properti yang mengurus rumahnya ini untuk memastikan tidak ada orang yang menyewa rumah itu. Dan ya, emang dari agennya ini memang mengaku gak ada yang menyewa rumah itu sejak 2 minggu terakhir. Lah, berarti Tess sama Kate ini kena scam dong. Sampai agen propertinya ini gak tahu kalau rumahnya ini lagi disewain. EJ pergi menemui temannya di klub malam. Nah, di sini kita tahu nih kalau ini orang nih emang sebrengsek itu. Padahal cewek yang menggugatnya ini tuh memang diperkaos sama EJ. Cuma ini orang itu emang gak mau ngaku salah aja. Ya, ono lah pembelaan diri gitu. Kecuali kalau lagi mabuk kayak ini nih, EJ baru minta maaf. Itu aja aku yakin deh, pasti buat memperbaiki nama baiknya, bukan memperbaiki kesalahannya. Nah, besoknya EJ ini baru kepikiran sama penyusup yang tinggal di rumahnya. Dia mengancam si penyusup dari pintu basement untuk segera pergi dari rumahnya, tapi nggak ada yang respon. Akhirnya EJ turun ke basement dan menemukan pintu rahasia di balik basementnya. Menurut Google, jalan rahasia begini ini bisa bikin harga rumahnya jadi naik. Wah, EJ semangat dong, ngukurin luas lorong rahasia pakai meteran. Tapi makin masuk ke dalam, dia ini menemukan kamar yang seakan memang dihuni oleh seseorang. Terus gak lama nih, meteran yang dia bawa itu tiba-tiba ketarik, membuatnya panik dan langsung kabur dari lorong. Tapi sayangnya EJ ini makin panik dan jatuh ke lubang bersama Tess setelah bertemu dengan si emak. Loh, Tess masih hidup ternyata guys. Kalau waktunya ditarik jauh ke belakang, pemilik rumah itu tuh adalah seorang pria mekanik bernama Frank. Suatu hari, dia ini belanja untuk membeli perlengkapan bayi. Lalu setelah itu dia mengintai perempuan yang kebetulan tinggal satu kompleks dengannya. Dia pura-pura ngecek rumah si perempuan, habis itu ketemu sama tetangganya yang mau pindahan. Terus dia kembali ke rumah dan berakhir mengurus seseorang yang dia sekap di basement rumahnya. Kembali ke masa sekarang, Tess menyuruh EJ untuk tenang dan menuruti kemauan si emak tanpa ngasih penjelasan lebih detail. Soalnya nggak lama, si emak ini datang. Tapi EJ malah jadi panik sendiri setelah melihat wujud si emak. Si emak ya jadi ngamuk dong dan menyeret serta mencekik EJ di kamarnya. Kesempatan emas ini dipakai Tess untuk segera kabur lewat ventilasi basement. Untung aja ada seorang tunawisma bernama Andre yang datang membantu Tess sebelum ditangkap sama si emak. Andre langsung menyuruh Tess untuk segera meninggalkan daerah situ. Soalnya kalau malam, si emak ini bakal keluar dari rumah dan mengejar Tess sampai dapet. Oh, gigi sekali emaknya ya. Tadi kan si emak ini ngejar Tess, jadinya EJ ini bisa kabur dan mencari jalan keluar. Terus Tess sendiri ini malah pergi ke toko terdekat untuk mencari bantuan. Dia juga kebetulan ketemu polisi yang sudah menerima laporannya. Tapi ya karena penampilan Tess ini kayak nggak meyakinkan gitu, nggak ada identitasnya, rumahnya juga kekunci. Jadinya polisinya cuek dan mengurus kasus lain ketimbang ngurusin Tess. Nah, balik ke EJ, dia menemukan rumah yang dihuni oleh pria tua yang rupanya adalah Frank. Ya, Frank itu masih hidup. Dari koleksi CD dan namanya aja, kita udah bisa tahu kalau Frank ini emang demen memperkaos dan merekam aksinya untuk dijadikan koleksi. Laci kecil yang ada di dekat Frank ternyata ada pistol yang malah dipakai untuk ngedor palanya sendiri. Kayaknya udah bosen tuh hidup dia. Ya udahlah, Tess terpaksa ninggalin rumah itu demi nyawanya sendiri. Si emak tiba-tiba muncul dari dalam rumah, soalnya udah malam kan. Jadinya Tess refleks nabrakin si emak sampai mobilnya rusak. Dirasa udah wassalam, Tess ini pakai kesempatan itu buat mencari EJ. Ini tuh Tess udah baik-baik nyelamatin, EJ malah refleks ngedor Tess pakai pistolnya Frank. Untung kok gak kena di bagian vital. Jadinya EJ bantuin Tess untuk keluar rumah dan kabur dari daerah itu. Tapi lah kok si emaknya hilang, gak ada di mobil. Berhubung kunci mobilnya EJ ini hilang di basement, Tess nyaranin EJ untuk menemui Andre biar aman dari si emak. Setelah ngumpul dan bersembunyi, Andre ini baru cerita banyak asal-usul keluarga Frank. Katanya si emak itu adalah anaknya si Frank hasil dari perbuatan bejatnya.
Mereka udah tinggal di sana selama lebih dari 40 tahun. Tapi kok bisa ada makhluk kayak gitu ya? Ya itu karena anaknya itu kan juga ikut dikurung di bawah tanah. Jadi ya nggak heran kalau fisik dan mentalnya kayak gitu. Karena si emak ini pasti sekarang lagi nyariin mereka berdua, Andre menyarankan untuk bersembunyi di tempatnya sampai matahari terbit. Dan apesnya hari itu si emak tiba-tiba datang nyerang Andre, membuat Tess dan AJ kabur ke atas tangki air. Saking paniknya AJ malah jatuhin pistolnya dan melempar Tess sebagai umpan biar si emak ini tuh nyelamatin Tess, sementara AJ ini langsung kabur aja gitulah. Nah, sesuai prediksinya AJ nih, si emak itu jadiin badannya sebagai tameng hidup biar Tess ini sedikit selamat. Wes, marah emosi tenan mas iki, asli. Aduh, sabar masih puasa loh ini. AJ memastikan si emak udah wassalam, dan ajaibnya Tess masih hidup. Itu pun AJ masih bisa-bisanya gak merasa bersalah sudah melempar Tess dari ketinggian. Untungnya si emak ini gak gampang wassalam. Dia dengan cepat menghabisi AJ karena sudah mencelakai Tess. Mantap bu, puas aku lihatnya. Kalau gini kan ceritanya AJ monsternya nih, bukan si emak ya. Tess aslinya gak tega dengan perlakuan si emak yang memang benar-benar tulus. Tapi demi bertahan hidup, Tess ini terpaksa ngedor si emak dan pergi dari tempat itu. Ya jadi itulah Barbarian. Semua karakternya emang pada barbar sih. Dari AJ, Tess, apalagi si emak. Ya Frankie juga sih. Sayang sekali film ini tuh jujur aja ngebosenin buat aku dan kebanyakan dialog di awal sampai pertengahan. Nah baru setelah AJ ini dapat teror, suasana ngeri dan sedihnya tuh baru dapat banget lah. Ya pengantarnya kelamaan lah pokoknya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.